melalui kebenaran firman yang sebentar boleh kita dengar bersama. Sebelum itu kami mau mengajak Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mohon pertolongan Tuhan untuk boleh menyediakan hati kita, tanah yang subur ini menerima kebenaran firman. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Walau kami hanya bersatu di udara, tetapi kami yakin Engkau yang adalah Roh telah hadir di hati kami masing-masing. Bersuaralah dan kami rindu melihat wajah-Mu Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami gumuli di pagi hari ini Tuhan, menjadi suluh pada kaki kami dan pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ampuni kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pagi ini pagi yang bahagia tentunya bagi kita. Tidak sekedar bahagia, tetapi sukacita. Sukacita adalah kebahagiaan yang berlimpah. Kita akan sama-sama menggumuli kebenaran firman dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Kami yakin Bapak Ibu sudah membacanya ini berulang-ulang. Bahkan mungkin di setiap kita menghadiri satu pesta ulang tahun, ibadah syukur, seringkali hamba-hamba Tuhan membawa firman ini. Jadi saya pikir tidak asing lagi bagi kita. Tetapi biarlah di pagi hari ini kita bagaikan HP, dicas lagi ya, dicas lagi. Oke, mari kita baca bersama Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sedemikian jauh pembacaan kita pagi hari ini. Berbahagialah tentunya kita yang membaca, mendengar, dan menggumuli kebenaran firman teristimewa melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari akan terus berlalu silih berganti. Pergantian hari tidak dapat ditahan. Dan setiap hari yang sudah kita lalui tinggal masa lalu semata.
dan kita tidak dapat lagi kembali ke sana. Pagi hari ini saya sengaja mengajak kita semua menggumuli kebenaran firman ini. Tema yang diambil dari bacaan kita, yang saya ambil dari ayat 12. Di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Lebih lengkap di sana dikatakan, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Upah menghitung hari-hari adalah beroleh hati yang bijaksana, yang menyadarkan kita betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita tahu sebelumnya kita adalah umat Allah yang tentunya berseteru dengan Allah karena kita diselimuti oleh dosa-dosa. Namun Allah yang begitu kasih bersedia mengorbankan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa kita, dan kita telah diperdamaikan kembali olehnya melalui pengorbanannya itu di kayu salib. Tentunya kita sekarang sudah mendapatkan kasih karunia dan kita boleh langsung berhadapan dan berhubungan dengannya tanpa batas. Karena dosa kita telah diampuninya. Kita diajari menghitung hari-hari kita sedemikian agar kita memperoleh hikmat. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyenangkan hatinya. Hati yang bijaksana yang telah dianugerahkan kepada kita akan kita peroleh tentunya kalau kita ada di dalam Dia. Kita tahu Allah ada sebelum dunia dijadikan dan Dia akan senantiasa ada selama-lamanya. Dan saat ini kita memperoleh kasih karunia-Nya melalui penebusan dosa yang dilakukannya di kayu salib itu. Oh, betapa mulianya kita menjadi ahli warisnya, menjadi anak-anak kesayangannya yang memperoleh kasih karunia itu. Kita tahu diri kita adalah manusia yang fana. Kita hidup saat ini dalam usia, dalam waktu yang begitu singkat. Seperti firman tadi yang telah kita baca. Tidak melebihi satu harinya Tuhan. Oh, betapa singkat kita. Oleh sebab itu, kita memohon kepadanya untuk dikaruniai hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang sadar akan hakikat kebapaannya dan mengerti hidup itu benar-benar singkat. Doa dalam perikop ini dipanjatkan umat Israel yang telah lama dihukum Allah karena dosa-dosa mereka. Israel menyadari bahwa mereka memang pantas dihukum. Tetapi berapa lama lagi? Tuhan memang membenci dosa-dosa manusia. Namun Tuhan juga telah memanggil kita, umatnya ini, umat yang berdosa ini, untuk bertobat dan mengikut Dia, berjalan di jalan yang benar, supaya kita hidup di jalan, di dalam Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya kalau tidak melalui. Kita tahu minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi. Kebiasaan kami di HKBP setiap minggu terakhir dari tahun gerejawi itu
senantiasa diumumkan orang-orang yang telah mendahului kita sepanjang tahun itu. Di sana tentunya ketika kita mendengar pengumuman itu, kita disadarkan, kita diingatkan bahwa kita juga akan seperti mereka yang telah mendahului kita. Tadi Pak Brahmana menanyakan, di mana suami ibu-ibu ini? Ya, begitulah bahwa orang-orang tertentu yang telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu telah dikaruniai tempat yang indah bagi mereka. Kita yang akan menempuh jalan itu satu saat. Saat ini kita diingatkan bahwa kita juga akan menjalaninya. Namun hari Tuhan bagi kita tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang penting daripada itu adalah bagaimana kita mengingatkan diri kita masing-masing dengan mengisi hidup kita agar hidup kita berarti bagi Tuhan. Olehnya kita diminta untuk menghitung hari-hari kita sedemikian rupa supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dengan hati yang bijaksana, tentunya kita dapat menggunakan waktu kita untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Dan kita boleh mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupan kita bagi sesama kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat. Sehingga kalau satu saat kita dipanggil pulang, kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Seperti yang diingatkan Rasul Paulus pada kitab Wahyu. Maksud kami pada Rasul Yohanes pada kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga dan tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sebab sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerihlah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oh, luar biasa. Pagi hari ini kita telah diingatkan oleh Rasul Yohanes melalui kitab ini. Olehnya, marilah Bapak Ibu yang kekasih, bijaksanalah kita di dalam menggunakan waktu-waktu kita yang singkat ini. Kita tahu kita sekarang berada di akhir zaman, di ujung akhir zaman. Bahkan di dalam suasana yang begitu mencekam saat ini, pandemi yang terjadi seluruh penjuru dunia ini, biarlah kita diingatkan untuk boleh menggunakan hari-hari kita dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Sehingga kita boleh mengisi waktu-waktu kita yang singkat ini dengan kebenaran yang dari Tuhan, dan kita boleh mengisinya dengan luar biasa. Olehnya, kita akan mengakhiri bacaan dan renungan firman ini dengan satu pujian yang sungguh indah, yang kita tahu dari hari ke hari. Kita rindu untuk mengisi kehidupan kita dengan waktu yang daripada Tuhan. Baiklah, kita angkat pujian ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah selagi aku
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Iya, tentunya kita memiliki tekad yang sama untuk kita mengisi hidup kita yang singkat ini dengan berkat-berkat dari Tuhan dan kita membagi berkat itu kepada sesama. Baiklah, kita akhiri renungan pagi hari ini, kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami telah diingatkan oleh-Mu Tuhan, Engkau telah menyuarakan suara-Mu di setiap hati kami. Bapa, sadarkan kami untuk mengisi hidup kami oleh hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami di dalam hidup dan kehidupan kami sangat berguna bagi kami, teristimewa bagi-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak terang-Mu yang menerangi dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami menerima anugerah berkat-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat di setiap hidup dan kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Oh haleluya. Amin. Bagi namamu Bapa, terima kasih buat pemeliharaan Engkau, buat kasih anugerah-Mu sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan, walaupun hanya via Zoom, tetapi kami boleh dipersatukan, diikat dengan tali kasih Kristus, sehingga kami boleh merasakan Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Rumah kami menjadi rumah kemuliaan bagi namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami boleh berdoa Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Madam Nur Matondang Tuhan. Firman yang boleh diberikan menjadikan rema bagi hidup kami, supaya kami beroleh hidup bijaksana di dalam melewati hari-hari kami ya Tuhan, melewati hari-hari yang sulit sekarang ini Tuhan. Tetapi walaupun kami hidup di dalam lembah kekelaman, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau menyertai kami, dan kami tidak akan takut melewati lembah kekelaman itu Tuhan, karena kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan hati yang bijaksana kepada Madam Nur Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati Tuhan segala yang hamba-Mu ini kerjakan ya Tuhan Yesus, sebagai English teacher Tuhan, menjadi berkat bagi kami sebagai murid-muridnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya dengan luar biasa keluar masuknya. Engkau menjagai, mencukupkan apa yang Madam Nur butuhkan. Pergumulannya Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Indiana Simalango Tuhan. Engkau sudah memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, menjangkau anak-anak. Semakin banyak anak-anak boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, Ibu Indiana, dengan luar biasa Tuhan, kemanapun hamba-Mu pergi, menjadi berkat. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, banyak semakin anak-anak Tuhan dimenangkan buat Kristus Tuhan. Memberkati anaknya Tuhan, Kelvin, apapun yang Kelvin kerjakan, Kelvin akan semakin menjadi kepala, tidak menjadi ekor Tuhan. Engkau pakai anakmu Kelvin ini dengan luar biasa. Tuhan, kami percaya apa yang Kelvin butuhkan, dokumen-dokumen sertifikat di dalam nama Yesus, Engkau akan mempermudah pengurusannya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami, Allah yang selalu memberkati setiap anak-anaknya yang berserah kepada Engkau. Engkau memberkati juga Tuhan rumah pintar yang Ibu Indiana pimpin, Abba, semakin banyak anak-anak juga membaca Alkitab, juga untuk dapur marinasi Tuhan berkati. Tuhan kirim para donatur yang tergerak hatinya untuk memberkati pelayanan Ibu Indiana dimanapun hamba-Mu ini
pakai Tuhan, memberkati kesehatannya dengan luar biasa, diberikan hikmat marifat daripada surga. Tuhan juga memberkati, selalu berikan pewahyuan yang baru dan hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih mencukupkan segala yang hamba-Mu ini butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Surbakti. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Pastor Surbakti, dengan luar biasa, berikan hikmat marifat-Mu, sebagai hamba-Mu ini Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin bisa mendapatkan jiwa-jiwa yang baru untuk kerajaan-Mu Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati keluarga besarnya, pelayanannya Tuhan, berkati hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Ria yang selalu setia, melayani Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan, beri hikmat marifat, hati yang bijaksana, hati yang rendah hati yang selalu setia melayani Engkau, mencukupkan kebutuhannya, memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pendeta Kris Mandaci Tuhan, memberkati hamba-Mu ini dalam pembangunan gerejanya Tuhan. Ini adalah rumah-Mu, ini adalah proyek-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya, Engkau yang akan menyediakan dana-dana yang dibutuhkan Tuhan. Engkau juga memberkati sidang jemaatnya Tuhan, amat terlebih memberkati kesehatan daripada Bapak Kris Mandaci ini Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, berikan Tuhan selalu marifat-Mu Tuhan daripada surga, menjadikan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang rendah hati. Engkau singkapkan Tuhan, singkapkan rahasia surga Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pardosi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini juga Tuhan dalam pelayanannya, pekerjaannya dengan luar biasa, berkati apa yang hamba-Mu butuhkan Tuhan, pergumulannya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Berikan hati yang lemah lembut, hati yang bijaksana, dan juga hati yang rendah hati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Ellen Paliama. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya, apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Tuhan memberkati keluarganya, amat terlebih kesehatannya. Kami berdoa juga untuk Bapak Lamsar Tuhan, di dalam bekerja Tuhan, pakai Bapak Lamsar dengan luar biasa. Ada di Kalimantan Tuhan, biar dimanapun Pak Lamsar berada Tuhan, berkati hamba-Mu ini menjadi berkat bagi orang banyak. Berikan hati yang lemah lembut, hati yang bijaksana, ya Tuhan, hati yang selalu berserah kepada Engkau, memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Saudara Alfrida Rida Tuhan yang ada di Balikpapan. Pakai selalu hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Apa yang dia kerjakan selalu menjadikan berhasil Tuhan, memberkati suami, anaknya, keluarganya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya. Biarlah Ibu Afrida Sirida selalu setia untuk terus Tuhan mengiring Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Ibu Afrida. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Hani yang selalu setia melayani Engkau, berkati anaknya, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya. Biar Ibu Hani terus mempunyai hati yang bijaksana dan Tuhan memberikan pewahyuan baru Tuhan, selalu marifat-Mu Tuhan, amat terlebih kesehatannya Tuhan, berkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, Albert juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya untuk istrinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi setiap anak-anaknya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Mari Bapak, Engkau mengetahui pergumulan dari Bapak Albert ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup Pak Albert ke dalam tangan-Mu. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Engkau memberkati usahanya. Dan Engkau akan mengembalikan kembali rumah tangganya utuh seperti semula Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi setiap anak-anaknya yang setia mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Bangsa Indonesia Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang ada di hati Engkau. Bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh mengalami pertobatan yang luar biasa. Banyak orang boleh dimenangkan Tuhan. Pakailah kami semua sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi bangsa kami. Memberkati Tuhan. Bapak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keputusannya menjadi keputusan daripada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang dia lakukan boleh menyukakan hati Engkau. Berkati kesehatannya Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang akan mencelakakan dirinya Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu bagi bangsa ini, ya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Memberkati para menteri Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Juga Engkau memberikan hati Tuhan yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi Tuhan, dijauhkan dari nepotisme Tuhan. Memberkati bangsa ini ya Bapak, memberkati Tuhan para gubernur Tuhan, kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Berikan hati yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari roh kerakusan, dijauhkan dari roh-roh yang bukan daripada Engkau Tuhan. Kami mau bangsa ini Tuhan, bangsa yang memberkati bangsa lain juga Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk aparatur negara dari laut, angkatan darat, angkatan bersenjata Tuhan, juga aparatur negara yang ada di perbatasan-perbatasan. Berkatilah Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau, diberikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani rakyat, untuk juga melayani negara ini ya Bapak, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih menyerahkan seluruh para anggota Dewan Tuhan, DPR, MPR Tuhan, semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari roh-roh ketakutan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ke depan program Indonesia Tuhan, yang terima kasih Tuhan untuk program vaksinasi yang sudah berjalan dengan baik dan COVID sudah mulai mereda Tuhan. Ini semua karena anugerah daripada Engkau, campur tangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat bangsa ini ya Bapak. Biarlah bangsa ini boleh mengalami ekonomi yang baik Tuhan, ekonomi yang kembali normal Tuhan, boleh mengalami pendidikan yang baik Tuhan. Indonesia ini boleh mengalami sosial budaya yang baik Tuhan, amat terlebih keamanan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu tanpa campur tangan Engkau ya Tuhan, bangsa ini Tuhan akan terjadi kekacauan Tuhan. Seperti di Afghanistan Tuhan, kami berdoa juga untuk negara ini Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan kami butuhkan. Banyak anak Tuhan di sana, Engkau tolong negara ini supaya negara ini juga menjadi aman, menjadi terkendali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk program ke depan Tuhan. Pemilihan presiden kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Engkau akan menyingkirkan segala rencana-rencana yang jahat yang bukan daripada Engkau, baik itu perdukunan Tuhan maupun okultisme Tuhan, disingkirkan dari negara kami, disingkirkan dari bangsa kami ya Bapak. Biarlah pemilihan presiden boleh benar-benar ada di dalam hati Engkau, di dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang di gunung Tuhan, di pelosok maupun di perkotaan. Hamba-Mu ini Engkau boleh pakai Tuhan menjadi sambungan tangan-Mu di bumi ini Tuhan. Engkau singkapkan bagi mereka hamba-hamba-Mu yang tidak benar hidupnya Tuhan, tetapi Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para pendeta, pastor, suster Tuhan berkati. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberi pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati pada
misionaris Tuhan yang ada di pedalaman-pedalaman yang menjangkau suku-suku terasing Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap gereja-gereja-Mu yang sudah mulai buka Tuhan on-site. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh kembali menjadi rumah kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati juga gereja-gereja yang sedang dibangun, maupun yang sedang mengurus izin Tuhan, izin pembangunan, biarlah mereka boleh mendapatkan izin Tuhan dengan cepat, karena Engkau ini adalah program-Mu Tuhan, ini adalah pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa, memberkati seluruh sekolah-sekolah teologi juga yang akan mencetak hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang pantang menyerah Tuhan, menjadi hamba-Mu yang militan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Engkau menyempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita akhiri ibadah kita. Nanti waktu Bapak terima kasih, nanti Ibu Indiana pakai gitar untuk menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, di mana kami sudah menyelesaikan di ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini, dan Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung mengerjakan segala kegiatan kita. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.